Soal ekonomi, kenaikan pajak itu kan sudah dirancang dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya kalau nggak salah ketua panjanya juga dari PD. Dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak, dan bisa dibahas dalam RAPBN. Jangan, makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke, akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Tadi Bang Adian bilang kita harus punya antibodi politik yang kuat. Lalu soal ekonomi, kenaikan pajak itu kan sudah dirancang dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya kalau nggak salah ketua panjanya juga dari PDI. Kita nggak masuk ke wilayah itu. Nanti kita sebentar. Nanti kita berdebat sebentar. Gini Bang, nanti tadi kita, kan bilang nanti kita nggak. Power. Saya sudah bilang bahwa saya tidak mau berbicara tentang apakah naik turunnya pajak itu akan menyelesaikan persoalan atau tidak. Tapi kalau dibawa pada cerita sejarah bagaimana PPN 12% itu, kalian siap tidak? Gini. Siap tidak? Siap tidak kalau kita masuk pada perdebatan wilayah itu? Begini. Nggak, sebentar dulu. Siap tidak? Benar nggak? Nggak, siap usulan tidak? Dari siapa? Siap tidak? Karena kalau kita bicara itu, saya akan bicara surpres loh. Surat presiden. Bagaimana surat presiden itu dikirimkan? Siap nggak? Saya nggak mau bicara itu loh. Makanya saya bilang tadi, sudah saya jelaskan. Saya tidak mau menjawab apakah pajak itu turun selesai masalah. Tidak, nggak mau. Maksudnya surpres apa nih, Bung Adian? Memangnya bisa pembahasan undang-undang tanpa surat dari presiden. Tapi kalau untuk balik kenaikan 12% itu? Iya dong. Bagaimana sih? Gini. Jangan gini. Karena bisa jadi bumerang. Kalau surat dari presiden sudah pernah menanyakan Pak Widodo, Joko Widodo, Pak Jokowi untuk salah satu yang paling penting. Kita ini bicara ngalor ngidul kemana-mana. Inti macaranya itu antibodi kita ini penegakan hukum. Oke, gini. Penegakan hukum kita bahas, Pak. bukan hanya politik. 12%. Karena kalau kamu yang buka ya. Karena politik. Kamu yang membuka itu ya. Dengerin. Ayo kita bahas. Sekarang giliran saya bicara. Ayo kita bahas. Sekarang saya bicara. Tunggu dulu. Ayo kita bahas sejarah pajak. Saya baru dapat kesempatan untuk bicara. Dengarkan. Bukan siap nggak? Dengarkan. Saya kasih koridornya, jangan bicara itu. Saya hanya biar nggak tambah panjang perdebatannya. Gini. Yuk kita bicara solusi dari masalah akan datang. Ini bukan kesalahan. Kalau kamu baca bicara dari pajak 12%, pemerintahan yang baru. Dari tadi saya sudah menahan diri untuk tidak bicara. Ayo kita buka. Dulu pada waktu Megawati pertama kali jadi presiden, saya waktu itu di Metro, saya wawancara Yusuf Kala, Kwi Kian-gi, Laksamana Soekardi pada waktu itu soal kenaikan biaya untuk BBM, listrik, telepon secara bersamaan. Banyak kemudian orang yang protes lalu ditunda. Iya kan? Apakah itu salah Megawati? Pajak 12% itu kan bukan hasil dari pemerintahan yang ini. Itu sudah dibahas sejak bertahun-tahun yang lampau. Dengan kenaikan pajak itu pun disesuaikan. Tidak semuanya kena. Ini teman dari Gerindra, betul? Oke, lu catat ya bahwa ini tidak keluar dari mulut gua. Karena tidak gue yang mengawali. Begini, kita tahu kesulitan keuangan bangsa kita. Dan memang salah satu solusi yang paling mungkin adalah menaikkan PPN itu. Tapi jangan bicara sejarahnya. Saya mau berbicara bagaimana mengantisipasi dampaknya. Tapi kamu memulai. Kalau kamu memulai, ayo kita bicarakan. Tapi kamu harus tahu bahwa kemudian yang membukanya bukan saya. Ini bukan soal yang buka, soal yang tutup. Enggak. Kalian penjelasan maksudnya apa? Dalam pasal berikutnya di undang-undang yang sama, pemerintah diberikan kewenangan untuk menurunkan pajak sampai 5%, bahkan menaikkan sampai 15%. Itu tergantung mereka mau atau tidak, dan bisa dibahas dalam RAPBN. Jangan. Makanya saya maunya kita bicara, oke, ini ekonomi berat. Oke, makan gratis, butuh anggaran, IKN butuh anggaran, semua butuh anggaran. Kita tidak mau ada yang tidak berjalan. Salah satu solusinya pajak. Oke, akan ada dampak, ada. Yuk kita bicara menangani dampaknya, yuk. Jangan bicara sebab naiknya. Dengar dulu. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya bilang bahwa saya ketika kamu bicara siapa partainya. Ya ampun. Jadi gini. Jangan Ibu. Gini. Pada waktu tahun 98 ya, salah satu daripada TAP
MPR yang pertama itu adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sampai hari Maaf, ini itu out of context, tolong dong. ada surat presiden yang juga meminta agar undang-undang untuk perampasan aset koruptor itu disahkan. Dibahas pun tidak, 11 tahun mangkrak. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. Itu yang menurut saya. Karena gini, Ibu, itu lain soal. Antara undang-undang terkait PPN 12% dan undang-undang perampasan aset koruptor, dua konteks undang-undang yang tidak sama dengan proses yang tidak sama dalam momentum yang juga tidak sama, lalu kamu menganggap itu contoh apple to apple. Kalau ada yang bisa korupsi sampai 300 triliun, kita dari pajak aja mau dapatnya, saling menyalahkan, oke? Mau saling menyalahkan, oke? Saya tidak. Vonis tentang si Muiz itu di pemerintahan siapa? Lalu kamu mau bilang mau menyelamatkan aset negara? Di pemerintahan siapa? Saya bilang di pemerintahan siapa? Dari pemerintahan Megawati sampai sekarang juga memang masih. Vonis 300 triliun 6,5 tahun itu di pemerintahan siapa? Saya tidak mau masuk pembicaraan itu. Kamu memaksanya untuk masuk pembicaraan itu. Kita bicara soal. Saya boleh jadi angin sejuk untuk menengah. Saya mau bicara dampak ekonomi yang harus kita lewati sama-sama. Caranya bagaimana? Apa yang membuat Anda berpikir politik? Dolar sudah 16.000 lebih. Gaji buruh naik 6,5% ya, yang secara serta-merta juga akan mendongkrak harga barang. Nah, kalau itu semua terjadi dan di sisi lain ada instabilitas politik, ketegangan politik yang tidak berakhir, rusak, berat buat rakyat, buat pemerintah, berat buat bangsa ini. Niat baik itu nggak bisa datang dari yang tidak berkuasa, harus datang dari yang berkuasa, harus datang dari mereka yang memegang tongkat komando. Nah, kalau kemudian tidak, kita lihat aja. Memangnya barang yang naik nanti cuma 1% harganya, kan enggak. Situasi ini cepat atau lambat akan segera terjadi. Cuma satu caranya untuk membuat bangsa kita melewati situasi ini, stabilitas politik. Jadi stabilitas politik itu adalah antibodi. Antibodi kita ketika menghadapi virus-virus dari luar. Krisis-krisis dari luar yang masuk. Kalau antibodi kita nggak kuat, rontok. Nah, kok saya khawatir ya? Kayaknya antibodi kita lemah. Pemilu tidak menjadi momentum berakhirnya pertikaian politik, perebutan kekuasaan, kompetisi, tidak. Pilkada tidak menjadi momentum berakhirnya pertarungan politik, tidak. Lanjut terus. Pilkadanya selesai, lanjut. Pilpresnya selesai, lanjut. Pelantikan lanjut terus. Ini mau sampai kapan? Kalau kemudian dia datang, harga barang naik, PHK massal, pabrik-pabrik tutup, kemudian pengangguran meningkat, lalu kriminalitas bertambah, orang miskin bertambah, pelacuran bertambah, keresahan sosial, kecemburuan sosial segala macam, di luar gonjang-ganjing politik internasionalnya tidak ada kepastian sama sekali, dolar naik turun fluktuatifnya gila-gilaan, minyak fluktuatifnya gila-gilaan, lalu kemudian ada konstelasi ekonomi di luar, tak masuk ke dalam, antibodi kita sebagai sebuah bangsa nggak kuat, rontok. Ini ada tulisan-tulisan beredar di sosial media. Suatu saat si miskin tak akan memiliki apapun untuk dimakan kecuali si kaya. Ini mengerikan saya bacanya. Nggak ada lagi yang dia makan. Yang dia lihat orang kaya, ya itu yang dimakannya. Nah, saya takut gitu loh. Saya ini orang yang pernah melewati peristiwa 98, kerusuhan, penjarahan di mana-mana, dan saya bilang cukup. Itu tidak boleh terulang lagi. Apakah PPN diturunkan bisa mencegah itu? Apakah opsen diturunkan bisa mencegah itu atau tidak? Tapi yang saya tahu dalam pengalaman sejarah saya, antibodi kita harus kuat. Antibodi itu adalah stabilitas politik. Kalau enggak, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi kita saksikan ya sebuah perdebatan yang sangat panas, sangat seru antara politisi PDI Perjuangan yaitu Bung Adian Apitupulu dan juga politisi dari partai PSI yaitu Irma Huta Barat. Dalam debat tersebut, Bung Adian itu mengajukan atau berargumen bahwa dengan kondisi kita saat ini, dari mulai PPN-nya naik jadi 12%, lalu ada kasus koruptor yang korupsi 300 triliun tapi cuma dihukum 6,5 tahun, mengakibatkan kepercayaan publik ini menjadi goyang ya.
rakyat ini menjadi bingung harus percaya kepada siapa. Kok semuanya menjadi sangat jauh dari apa yang diharapkan. Dan dengan kondisi seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut bisa membahayakan negara, dan untuk salah satu cara mengantisipasinya adalah menjaga kestabilan politik agar kondisi politik Indonesia ini ya menjadi stabil, menjadi tenang. Dan Bung Adian juga mengatakan bahwa ya seharusnya sesudah Pilpres atau sesudah Pilkada semuanya itu menjadi tenang dan menjadi kembali seperti semula. Tetapi ini tidak, kok masih saja berlarut-larut, masih saja ada langkah-langkah politik yang digunakan untuk menekan atau mengobrak-abrik satu partai politik ya. Dan ini kan menjadikan keadaan politik Indonesia menjadi tegang ya. Jika keadaan ekonomi sudah membuat masyarakat cukup tertekan dan juga rasa keadilan juga ditekan, jika ditambah lagi dengan keadaan politik yang makin menegangkan, ini kan bisa berbahaya bagi suatu negara ya. Jadinya ya Bung Adian mengajukan lebih baik kedepannya ya kita membahas bagaimana caranya menangani efek-efek atau dampak-dampak dari PPN 12%. Bagaimana caranya menangani rasa ketidakadilan di masyarakat agar keadilan itu dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Tetapi politisi dari partai PSI itu malah seakan-akan memancing dan juga menyulut emosi dari Bung Adian ya. Dia mengatakan ya soal masalah ekonomi dan PPN 12% ini kan awal mulanya ya digaungkan atau diketuai oleh PDI Perjuangan. Nah, di situ Bung Adian langsung merespon dengan sangat telak bahwa sebenarnya Bung Adian ini tidak ingin membahas soal siapa yang mengajukan PPN 12% ini atau bagaimana sejarahnya. Yang ingin dibahas itu rencana ke depan, bagaimana kita menangani dampak-dampak dari kenaikan PPN 12% ini. Bukan membahas-bahas sejarahnya, bukan membahas-bahas bagaimana terciptanya kenaikan PPN 12% ini. Tetapi politisi dari partai PSI yaitu Irma Huta Barat itu terus menekan dan seakan-akan ingin menyeret diskusi ini untuk mendiskusikan bagaimana awal mulanya siapa yang menaikkan PPN 12% ini. Dan itu kan ya debat yang hanya di situ saja. Debat itu ya akan berkepanjangan, tidak akan ada akhirnya. Alangkah lebih baiknya jika kita berpikiran ke depan bagaimana kita menangani solusi soal dampak PPN 12% ini. Kalau mau ditarik-tarik sejarahnya, mau ditarik-tarik bagaimana undang-undang itu tercipta, itu akan berdampak ke seseorang yang ya mungkin istilahnya dibela oleh PSI ya. Bung Adian tuh mengatakan bahwa sebenarnya PPN 12% ini karena ada surat perintah dari presiden, dan waktu itu ya presidennya Presiden Jokowi, dan di dalam undang-undang tersebut itu ada pasal yang melanjutkannya, bukan hanya pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah harus menaikkan pajak, tapi kan di situ juga ada pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah bisa memilih ingin menurunkan pajak sampai 5% atau menaikkan hingga 15%. Nah, di situ tergantung pemerintah mau memilih seperti apa, bukan seperti yang digaung-gaungkan atau menjadi pembenaran bahwa di dalam undang-undangnya ya PPN itu harus naik sebesar 12%. Enggak seperti itu. Bahwa di undang-undang tersebut ada pasal lanjutannya ya, pemerintah bisa memilih mau menaikkan pajak sampai 15% atau menurunkan sampai 5%. Itu tinggal tergantung keputusan dari pemerintah. Jadi ya jangan seolah-olah menyudutkan satu pihak saja ya. Hal seperti itu kan ya hanya menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya. Sebagai seorang politisi yang senior ya seharusnya ya mengajak masyarakat, publik dan rakyat ini ya untuk memikirkan bagaimana rencana Indonesia ke depan, bagaimana caranya menangani dampak dari kenaikan PPN 12% ini. Itu yang lebih penting, bukannya berlarut-larut mencari-cari siapa sebenarnya dalang dibalik kenaikan PPN 12% ini. Nggak ada ujungnya kalau mau dibahas itu, pasti akan saling salah menyalahkan. Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini, jika keputusan atau kebijakan itu disambut baik, disambut dengan sukacita oleh rakyat,
mereka akan mengaku ya ini keputusan dari kami, ini kebijakan dari kami. Tetapi kalau keputusannya ditentang oleh rakyat, pasti akan dilempar ke orang lain. Oh, ini bukan dari kami, awalnya ini dari orang lain, ini bukan dari kami, ini sudah dari pemerintahan sebelumnya. Seakan-akan kok masyarakat ini seperti dianggap bodoh ya. Kalau memang undang-undangnya diciptakan di era sebelumnya, di pemerintahan Pak Jokowi, sekarang kan tinggal tergantung Pak Prabowo mau mengesahkan atau enggak. Kalau mau membatalkan pun bisa dengan mengeluarkan Perpu. Jika kemarin itu memang Pak Prabowo berniat ingin membatalkan tuh gampang sekali. Tapi kan nyatanya pada saat malam tahun baru tadi malam kan sudah disahkan oleh Pak Prabowo. Dan ya kita seharusnya sudah tidak lagi membahas siapa dalangnya, siapa awal yang mengajukan undang-undang tersebut. Langkah lebih baiknya jika kita membahas atau memikirkan bagaimana dampak kedepannya soal kenaikan PPN 12% ini. Dan bagaimana menurut pendapat kalian PPN sudah disahkan oleh Presiden Prabowo, dan ya untuk masyarakat seperti kita, masyarakat kecil ini ya bersiap-siap saja. 2025 mungkin beban ekonomi ya akan semakin bertambah berat. Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.